saya itu tidak mendorong Atta menyanyi dengan teknik. Kenapa orang-orang suka? Karena mereka relate sama anak mereka di rumah. Kalau nyanyi ya begitu. Yang fales tetap saya upload. Oke, kita masuk ke trivia. Ini harus jawabnya cepat ya, Ojan. Mendongeng atau lagu anak? Mendongeng. Oh, kenapa? Nyanyi itu berat atau enggak? Lagu anak saya. Kalau saya ini personal branding ya? Iya. It's all about personal branding. Hebat. Lagu nasional atau lagu daerah? Apa? Lagu nasional atau lagu daerah? Lagu nasional. Apa yang favoritnya? Lagu nasional favorit, Rayuan Pulau Kelapa. Penciptanya siapa? Karena favorit nih. Aduh, lupa. Nggak ada Nggak ada ya. Nasi goreng atau mie goreng? Nasi goreng. Oh, kenapa? Karbo, mie. Nasi juga karbo. Apa? Kalau nggak makan nasi nggak makan saya. Oh, kau aja termasuk orang itu ya? Termasuk orang Indonesia harus menyentuh nasi. Iya, gitu. kalau mie bisa tipes. Oh iya, benar juga. Kentang nggak bisa juga ya? Nggak bisa, Nggak lemes. Kalau kentang. Bisa ke masa depan atau bisa ke masa lalu? Ke masa, aduh ini susah. Ke masa depan. Oke, kayaknya banyak masa lalu ya, yang pengen diulang ya? Iya, ke masa lalu ya biarlah. Iya, biarlah berlalu. Oh, dalam sekali nih. Ada apa di masa lalu? Masa lalu saya baik-baik semua. Iya, kalau pengen diulang, ada yang pengen diulang? Kalau bisa diulang? Ada sih, ada, pasti ada. Bagian-bagian waktu aku sekolah, kuliah. Karena aku ngerasa pas sekolah dan kuliah tuh nggak maksimal gitu. Pas sudah di dunia kerja sekarang gitu. Kayak contoh misalnya ya, banyak yang ada beberapa kali undangan diminta dongeng di luar negeri misalnya. Aku bahasa Inggris waktu sekolah nggak serius belajar bahasa Inggrisnya gitu. Jadi pas sekarang ragu-ragu ngambil apa enggak. Pas Zoom aku terima, jadi ada teksnya dibaca gitu kan. Kalau offline nggak diterima? Belum. Jadi salah satunya kayak misalnya gitu. Jadi waktu sekolah itu nggak optimal lah ya. Itu yang pengen diulang ya? Itu yang pengen diulang. Tapi kalau ke masa depan bisa lihat, itulah kenapa kamu kolaborasi sama Atta. Gitu, itu masa depan atau gimana? Salah satu yang kamu buat? Aku penasaran penasaran aja. Masa depan tuh kayak gimana sih? Ini salah satu kamu mempersiapkan masa depan juga dengan kolaborasi sama Atta? Betul. Kepikirannya dari mana? Yang kolaborasi? Iya. Sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali. Cuma jalan aja gitu. Waktu cover lagu misalnya ya, kebetulan Atta suka nyanyi kan. Terus nyanyinya bagus lagu anak-anak. Memang kami suguhkan lagu-lagu anak-anak. Pas lihat keluar rumah saya, anak-anak lain kok nggak nyanyi begitu. Nyanyi lagu-lagu viral TikTok yang orang dewasa ya? Iya. Aduh, saya bilang kasihan banget nih sayang. Kita bikin yuk, rekamlah berdua gitu kan. Viral ternyata. Jadi ya dilanjutin. Jadi nggak direncanakan sama sekali. Dan kita menggarapnya juga natural aja. Bahkan sekarang kenapa kalau bikin konten tuh jarang banget. Karena Atta itu nggak mood misalnya, ya udah saya nggak akan. Nggak bisa dipaksain ya? Bukan nggak bisa, saya nggak mau maksa juga gitu. Dan dia lagi nggak suka nyanyi nih, coba gimana? Aduh, tawaran rekaman, tawaran syuting iklan tuh banyak, udah masuk nggak ada yang saya ambil karena Attanya kayaknya belum bisa. Wow, kamu termasuk orang tua yang hebat juga ya, Mbak. Karena banyak banget aku ngeliat, karena di program talk show Michael Chandra luar biasa tuh aku lihat banyak banget orang tua yang kekeh dan ambisius. Iya. Jadi kayak pasti bisa. Nanti kamu nyanyi gitu. Jadi kayak gitu juga ya sebagai host dan orang-orang di belakang layar kayak wow, kasian banget ya anaknya. Kelihatannya ya. asik kan? Kelihatannya asik tapi anaknya penuh beban gitu. Iya.
Aku nggak mau begitu. Hmm. Walaupun potensi uangnya besar banget kan, tahu lah ya. Hmm. Endorse masuk aja, aku Betul. juga kaget-kagetan angka-angkanya besar-besar. Tapi kalau Atanya nggak nyaman gitu kan, karena sebenarnya Ata nggak punya cita-cita mau jadi penyanyi. Ini Iya, gara-gara keisengan bapaknya. iya, dan dia suka, dan lihat aja video-video kami. Saya tuh tidak mendorong Atta menyanyi dengan teknik. Nah. Kenapa orang-orang suka? Karena mereka relate sama anak mereka di rumah. Kalau nyanyi ya begitu. Yang fales tetap saya upload. Oh. Gitu. Nggak ada ini harus bagus, enggak. Pokoknya anak-anak kalau nyanyi kayak gini loh, jangan yang harus gimana-gimana. Nggak harus ada vibra, ada teknik apa segala macem gitu. Makanya itu juga kenapa saya tidak menerima permintaan panggung. Padahal Atta banyak banget. Atta bisa nggak ngisi nyanyi di panggung? Karena saya tahu di panggung tuh gimana. Kalau Atta nyanyi di panggung, orang akan ngelihat biasa aja. Iya, panggung kan butuh sesuatu yang wah kan. Iya. Tiba-tiba mereka udah punya ekspektasi, wah tuh lucu banget, nanti seru. Pas dia tampil di panggung, biasa aja ya. Kan kebebanan ke Atta juga gitu. Orang pengen ngelihat dia lucu. Anak-anak ya nyanyi begitu, gitu. Jadi kamu bisa ngasih tips apa buat orang tua yang ambisius di luar sana? Yang lagi nonton podcast Kacamata Pagi ini. Yang pengen anaknya kalau bisa dapat gelar internasional lah, juara menyanyi di luar negeri lah, dan lain sebagainya. Ini Banyak loh. Iya. Ini nggak bisa ditanya di MTLB ya? Nggak bisa. Saya nanya di sini, konten YouTube mah bebas. Iya benar. Aku sebenarnya nggak suka ngasih tips atau nasihat-nasihat gitu, karena setiap orang punya kebijakannya masing-masing di rumahnya ya. Kalau ayah bundanya ngerasa itu terbaik buat anaknya, aku Kenapa juga tidak, gitu. kenapa tidak? Karena sebenarnya tidak semua orang tua juga yang membuat anaknya berprestasi, rak lemarinya tuh piala semua gitu. Itu wah ini pasti menekan anaknya, enggak juga. Ada yang memang anaknya suka, berbakat dan penting untuk disalurkan. Tapi kalau saya sendiri sebaiknya anak itu kalau di umur-umur kayak anak saya misalnya 5 tahun gitu kan, kita cuma ngasih stimulus kok. Anak saya itu stimulusnya nggak cuma nyanyi, nggak cuma musik. Dia juga suka tinju. Saya beliin sarung tinju. Dia suka bola, dia suka basket. Kamu beliin? Semuanya aku kasih stimulus aja gitu. Yang mana yang nanti berkembang dan ternyata dia suka, ya udah lanjut gitu. Jadi sebaiknya sih jangan ngelihat apa sih namanya ya, prestasi itu nggak segalanya lah, piala segala macam itu. Ini yang paling penting adalah anak kita sendiri sebagai manusia gitu. Senang untuk menjalani kehidupannya dia ya, menjadi versi terbaik menurut kesukaannya dia juga. Betul. Wow. Nah, kamu ingat nggak waktu awal-awal kamu ngajak Renata ini sebagai satu aktivitas yang menyenangkan lah, yang nyanyi Yuta gitu ya. Ada kesulitan nggak sih tersendiri ketika collab sama Atta? Ya selain mood ya, tadi kan kamu bilang mood. Ada. Kesulitannya ya tadi selain mood ya. Kalau lagi bikin video gitu dan kadang-kadang juga kalau dia nggak hafal lirik, diulang lagi gitu dia bisa marah juga gitu. Dan bapaknya juga marah. Aku juga capek gitu. Nggak capek, marah juga lah pasti. Marah juga. Iya. Kesel, saya bisa memahami karena anak saya juga kalau ngajakin saya berulang-ulang kayak, Dek, ini udah ke 10 kali. Iya, ada gitu. Oke, itu ada kesulitan-kesulitan itu ya. Tapi sekarang kan nggak pernah nyangka kalau apa yang kalian kerjakan secara iseng atau positif ini jadi viral kan. Nah sekarang udah ya orang udah kenal lah Atta dan duet ayahnya Kak Ojan gitu. Ada benefit apa nih yang dirasakan? Perubahan-perubahan apa? Atta senengkah dengan exposure yang diterima sekarang? Orang Atta gitu. Dia seneng karena beberapa endorse misalnya kan ngasih mainan gratis, baju gratis gitu kan. Banyak ya. Tiba-tiba baju tuh dikirimin banyak banget, nggak perlu beli baju selama setahun misalnya. Wow. Terus mainan-mainan mahal yang kalau kita pakai uang sendiri kayaknya nggak mau beli deh saya gitu. Dia punya gitu tuh dia seneng. Kemudian saya juga ngasih tahu dia kalau misalnya ya ada endorse, ada permintaan apa gitu, Dek ini Bang ini kita diminta bikin ini nih cuman 30 detik tapi dapatnya sekian juta gitu kan. Kamu bisa
dapat dari segini, kamu dapat segini gitu kan. Saya bagi tuh. Tidak tidak semuanya buat bapaknya. Bapaknya, iya betul. Ya adalah 10% buat dia. 90 bapaknya. Enggak, bercanda. Jadi dia tahu dia punya duit sendiri gitu kan. Nah, kamu bisa nabung, kamu bisa, dia kan pengen kuliah sekolah katanya ke luar negeri kata dia kan. Dia suka, kalau waktu dia 3 tahun tuh dia pengen sekolah di Jepang. Oke. Kenapa mau ke Jepang? Pengen ketemu Ultraman. Iya kan? Betul, baik Atta, kamu pintar. Jadi Saya pikir mau ketemu Godzilla, enggak ya? itu bonus. Bonus. Jadi nanti dia bisa nabung. Yang kedua dia bisa, kalau kamu mau, kamu bisa ngasih, saya bilang kasih neneknya atau ngasih orang lain gitu. Dia suka tuh. Sama kamu kalau mau beli sesuatu kamu bisa. Jadi itu seneng dia. Seneng banget. Oke, jadi kalau tadi yang exposure dia terkenal gitu, kayaknya enggak sih, enggak terlalu menikmati juga. bapaknya menikmati lah. Enggak juga. Ya kalau terkonversi jadi job aku suka. Kalau cuma potong Enggak mau ya. Foto juga bisa loh, 10.000 satu jepret. aku baru kepikiran. Iya kan? Selama ini kami melakukan itu. Enggak dong. Aku gratis. Cowok gratisan aku. Oke, kalau sekarang punya knowledge yang begitu banyak ya, Kak Ojan, kayak pentingnya dongeng, bagaimana kita mendidik anak dan lain sebagainya, kolaborasi di YouTube jadi viral segala macam. Kalau punya waktu untuk balik lagi usia 20 tahunan, 20 tahunan. ya, akan melakukan hal yang sama nggak? 20, ya. Dengan knowledge yang ada sekarang ini, semua informasi kamu miliki segala macam. Iya, masih. Masih akan melakukan hal yang sama? Masih melakukan hal yang sama tapi lebih baik. Di sisi yang mana? Di sisi startnya, mulainya, karena kan kalau aku 20 tahun udah fokus dengan yang ku tekuni hari ini pasti lebih dahsyat gitu. Kan aku pencariannya lama juga. Kuliahnya di perbankan, habis itu ke pendidikan, nggak terlalu lama nih. lumayan ini, cuman di kuliah aja kan jurusanku SMA, administrasi perkantoran, terus perbankan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau aku bisa start lebih awal, dan ini penting nih buat remaja gitu kan, tahu apa yang dia suka, passionnya gitu kan, lalu dia menekuni dari awal gitu. Pasti di umurku 35 sekarang, aku lebih bagus. Sekarang umur 35? 35. Nah, aku 34. Oh, nggak kelihatan ya? Kalau mau anak kita baik, kalau mau anak kita sayang sama kita, kalau mau anak kita punya sikap yang baik, ceritalah, dongeng ke anak kita.